Lisir wangi sliramu tumaking sirno ojo tangi kanmu guling awas jo ngetoro aku lagi bang wingo jin setan kang tak utusi dadyo sembarang wojo layu Hai Rek, tes, oke. Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor. Kita bertemu di episode 280. Dan di episode kali ini agak sedikit berbeda ya, karena aku sekarang berada di kota Malang. Di malam hari ini, di pinggir jalan. Ini aku rekaman di dalam mobil. Terniat ya. Sebenarnya sih gak niat, karena ini judulnya aku galau gitu. Galau terus akhirnya aku ke Malang. Sebenarnya juga nggak ada tujuan ke sini, nggak tahu tiba-tiba nyasar aja ke sini. Batuk kan. Dan sekarang aku luwe. Hari ini hari Minggu tanggal 19 November 2023 jam 12:17 malam. Ya, dini hari, tengah malam. Oke. Jadi kalau misalnya ini kalian mendengar suara bising di luar motor-motor lewat, ya maklum karena gue lagi ada di pinggir jalan. Masih rame di sini. Untungnya aku ya nggak begitu rame sih, maksudnya masih ada motor lalu lalang gitu ya. Kenapa Ana kok nyasar ke Malang? Ya itulah, namanya juga galau kan, kita nggak tahu mau kemana. Bingung dong. Jadi langsung aja kita bacain cerita yang horor yang udah masuk ke email ya. Tapi sebelumnya aku juga mau minta maaf nih kalau misalnya agak terganggu sama suara bising di luar, motor lewat. Ya itu tadi gue bilang gue lagi di pinggir jalan. Sama nanti bakal sesekali gue batuk nih. Gue lagi batuk coy. Ini kan yang kalian mau. Gue batuk. Ini kan yang kalian rindu-rindukan, gue batuk. Oke. Kita bacakan cerita horor, dan cerita pertama ini datang dari siapa nih ya? Dari siapa nih? Sebentar dulu, kita cek dulu, cek dan recheck. Oke. Judulnya adalah cerita driver orderan mistis lah gitulah. Halo Kak Ana. Ini tulisan kedua saya di podcast kisah horor. Meskipun cerita pertama saya tentang bunyi kerincing-kerincing yang melewati salah satu sungai di Jogja tidak dipercayai Kak Ana 100%, tapi saya tidak kapok untuk menulis lagi. Namun cerita kali ini bukan saya yang mengalami, tapi cerita driver ojol yang mengantar saya pulang waktu itu. Pada hari itu saya akan pulang setelah menonton film di salah satu mall yang bisa dibilang sepi di Surabaya. Waktu itu belum terlalu malam, sekitar pukul 21:50-an. Karena tidak membawa kendaraan sendiri, saya harus pesan ojol dong tentunya. Tidak perlu menunggu lama, driver ojol pun tiba. Kami saling memastikan apakah driver tersebut sesuai dengan aplikasi saya dan apakah saya sesuai dengan orang yang akan diantar mas driver tersebut. Syukurlah semua sudah sesuai. Rute perjalanan dari mall ke kos saya kebetulan melewati gedung terbengkalai di sebelah mall tersebut. Dari situ kami mulai mengobrol. Tidak hanya membahas gedung tersebut, kami juga sempat membahas mengapa ada apartemen di Surabaya yang tanpa penghuni alias kosong, padahal tempatnya strategis.
Kami sama-sama tidak bisa menjawab karena tidak tahu sejarahnya. Mungkin Kak Ana tahu. Pada akhirnya bahasan-bahasan itu membawa obrolan kami menuju ke cerita pengalaman horor Mas Driver ojol. Mas Driver bercerita pernah mengalami orderan mistis yang mungkin juga pernah dialami banyak driver. Waktu itu kok medeni gitu. Enggak. Waktu itu sekitar pukul 1:30-an, Mas Driver mendapatkan order ojek motor dengan titik jemput di sekitar daerah Makam di Surabaya. Sedikit ragu dan curiga, tapi Mas Driver tetap memberanikan diri demi mendapatkan cuan. Chat untuk cek ketepatan titik jemput sudah dilakukan. Namun tidak ada respon. Sambil menunggu respon customer, Mas Driver pun gas ke titik jemput. Sesampainya di titik jemput, ternyata Mas Driver melihat memang ada rumah di situ. Rasa ragu dan curiga pun sedikit berkurang. Mas Driver mencoba menghubungi sang customer. Ada jawaban. Mas Driver masih berpikir positif, mungkin si customer masih bersiap-siap. Mas Driver masih sabar menunggu sampai akhirnya puk-puk, ada seorang yang menepuknya dari belakang. Orang tersebut bukanlah customer yang sedang Mas Driver tunggu, tapi seorang bapak-bapak yang tiba-tiba bertanya, "Nunggu apa Mas nang kene?" Mas Driver pun menjawab, "Mau jemput customer Pak." Si bapak pun menimpali, "Coba lo Mas, deloken tanganmu iki opo?" Maksudnya, "Coba lo Mas, lihat kananmu ini apa?" Setelah menengok sesuai instruksi dari si bapak, Mas Driver pun kaget. Karena yang tadinya dia melihat sebuah rumah, ternyata sekarang yang dia lihat adalah kuburan tanpa adanya tanda-tanda kehidupan. Mas Driver pun segera mengecek riwayat orderan di aplikasi, namun tidak ia temukan orderan yang barusan. Tidak pernah ada riwayat order untuk menjemput di daerah tersebut. Akhirnya Mas Driver pun sadar bahwa apa yang barusan saja terjadi bukanlah ulah manusia, melainkan makhluk tak kasat mata. Mas Driver pun menuturkan selama sekitar 2 minggu setelah kejadian tersebut, dia tidak berani untuk tarik ojol hingga tengah malam. Selama mendengar podcast ini, Kak Ana sering bercerita tentang sambilannya menjadi ojek online. Apakah Kak Ana juga pernah mengalami hal serupa? Terima kasih Kak Ana sudah mau membacakan dan setia mengisi asupan horor kami para pecinta podcast kisah horor. Oke, ceritanya selesai nih guys. Ini agak serem ya kalau aku nge-podcast pinggir jalan ya. Dari tadi takut nih kalau ada orang nyamperin, tapi aman kok. Sebelah kiri ada kafe. Oke, ini apartemen Surabaya, mall yang dibilang sepi di Surabaya. Gue tahu nih mall mana nih. Belakangnya ada bangunan kayak mau dibangun apartemen atau apa, gue lupa gitu. Itu emang mangkrak sih, mangkrak dan masih belum jadi gitu. Dengar sih itu punya keluarga mantan presiden itu, terus korup apa gitu, akhirnya mangkrak. Tapi ada loh apartemen yang udah jadi tapi nggak dihuni sama sekali. Itu kalau di daerah mana ya, aku lupa namanya, daerah Pagesangan situ loh, deket Masjid Agung. Pokoknya kalau orang Surabaya pasti tahu. Dan bukan barusan sih, kemarin ya 1 minggu yang lalu lah, itu ada berita ditemukan jenazah perempuan di dalam mobil. Medeni deh, aku nang jero mobil dhewean iki. Waduh, tapi beneran guys, ditemukan ada mobil terparkir di apartemen kosong gitu kan, yang terbilang angker. Dan di sana ditemukan sosok jenazah perempuan yang katanya sih entah lehernya kelilit atau mungkin kepalanya itu ditutup pakai plastik atau karung, gue lupa. Pokoknya ditutup gitu.
Nah itu masih diusut kasusnya antara pembunuhan atau bunuh diri. Tapi kalau bunuh diri kayaknya nggak mungkin deh, karena kayak ditutup plastik gitu, kayak katanya ada bekas jerat tali gitu di lehernya. Tapi yang menjadi aneh juga di situ ada surat wasiat. Nah itu gue lupa tuh surat wasiatnya apa. Kalau misalnya kalian penasaran, kalian bisa cek aja di media online ya, berita online itu ada, baru 1 minggu yang lalu gitu loh. Nah, menjawab pertanyaannya dari si pencerita ini tentang pernah nggak ngalamin kejadian horor pada saat melakukan nganterin orderan gitu ya. Sekarang kan gue udah berhenti nih, nggak jadi ojek online. Gue jawab pernah, ya pernah. Kayaknya udah pernah gue ceritain deh, gue lupa. Jadi gue itu khusus nganter makanan nih, nganter makanan, GoFood lah, food-foodan gitu pokoknya. Gak mau ngambil penumpang karena resiko kan. Nah waktu itu gue inget banget, gue dapat orderan itu ambil makanan, terus nganter ke pabrik gitu, ke pabrik yang lokasinya itu sebenarnya deket dari rumah aku gitu, di daerah Margomulyo. Nah cuma untuk akses ke lokasinya sana itu lumayan ekstrim. Kenapa gue bilang ekstrim? Karena di sana gelap banget, banyak. Kok serem ya di mobil sendirian. Gelap, terus abis itu kanan kiri itu kayak dinding pabrik, cuma itu bagian sisi belakang gitu. Gue kalau ngelewatin lokasinya itu sesuai dengan mapnya itu ngelewatin situ. Terus di situ tuh kan posisinya waktu itu kalau nggak salah habis hujan, jadi banyak genangan air yang ngebuat nggak begitu kelihatan kalau ada lubang atau apa gitu loh di jalan gitu kan. Jadi agak hati-hati tuh waktu itu gue jalannya. Nah yang menjadi bodohnya lagi adalah lampu motorku itu mati. Jadi di situ gak ada penerangan sama sekali gak ada penerangan. Cuma penerangannya tuh dari bulan, sinar bulan, sama ini flash HP. Serem sumpah. Aku lo dari tadi lo ngeliatin kanan kiri terus, bukan karena setan nih, takut ada orang. Flash HP gitu loh. Nah udah kan jalan. Pas aku nyari alamat pabriknya itu sempet nyasarnya itu ke salah satu gudang industri gitu, pokoknya gudang gitulah itu. Tapi gudangnya itu kosong, maksudnya dalam arti nggak ada orang, dijual gitu loh. Dan itu juga satu deret itu kosong semua, lagi kayak model disewakan apa tapi belum laku-laku gitu. Dan itu nggak ada penerangan sama sekali. Itu jujur gue takut. 1, gue takut begal. 2, gue takut ada penampakan atau apa. Tapi gue berharap tuh ngelihat sosok waktu itu. Cuma yang paling gue takutkan adalah begal waktu itu, karena waktu itu masih musimnya begal, rame-ramenya begal kan itu. Dan itu sekitar jam 8, setengah 9 malam lah. Kayaknya dia shift 3 gitu kan, lembur gitu, shift 2 atau shift 3, gue gak tahu. Itu sih. Tapi kalau pengalaman lain selama ngojol kayaknya gak pernah mengalami hal mistis ya. Dan alhamdulillahnya juga gak pernah mendapatkan orderan fake atau apa. Ya lancar-lancar aja sih. Apalagi kalau misalnya lagi orderan rame sampai tengah malam itu, ya alhamdulillahnya itu gak dapet sesuatu hal yang gak diinginkan kayak gitu. Padahal gue sebenarnya bukan pengen ketemu sama begal ya, sama hantu gitu loh. Oke, kita lanjut ke cerita berikutnya ya. Jadi langsung aja kita lanjut ke cerita kedua ya. Aduh, dingin banget sih di sini. Judulnya adalah Teror Pocong. Hai Kak Ana, kali ini langsung aja ya ke inti ceritanya. Jadi aku tuh dulu saking hobinya nih dengan yang namanya taruhan judi jangkrik. Biar harga cukup mahal pun kadang aku beli tuh serangga. Kalau sekiranya aku taksir bakal menang di arena
aduan. Selain seru, adrenalin pun ikut terpacu apabila menyaksikan si binatang ini bertarung, dan tak jarang bahkan mereka bertarung hingga mati. Apalagi jika si empunya yang punya jangkrik menang. Senengnya gak ketulungan, serasa gak ada lawan. Juga bikin kantong jadi tebel karena menang. Singkat cerita, pada suatu malam kami berempat memutuskan rencana untuk mencari jangkrik ini. Setelah berkumpul dan menyiapkan segala keperluan di lapangan seperti lampu senter untuk penerangan, pisau belati, sekantung tas dengan bambu kletek untuk menyimpan hasil tangkapan, dan tak lupa menu wajib termos kecil berisi cairan kopi panas dan beberapa bungkus rokok. Kawanku yang cukup berpengalaman di bidang ini juga tak lupa berpesan agar nanti di lapangan jangan sampai mati rokok. Artinya, selama berburu, bara api rokok harus tetap menyala. Menurutnya, syarat aja agar makhluk halus tidak mengganggu apabila melihat bara api rokok tersebut. Emang bener? Entah benar atau enggak, kami pun pukul 10 malam berangkat dengan mantap ke lokasi yang dituju. Tidak sampai 20 menit kami tiba ke lokasi. Setelah menitipkan kendaraan ke rumah penduduk terdekat, mulailah kami melakukan perburuan ini. Setelah memasuki area lokasi, sebuah areal tanah lapang yang sangat luas terbentang sejauh mata memandang. Namun malam itu walaupun kami berada di tengah-tengah tanah lapang, tanpa kami harus terus-menerus menyalakan lampu senter jalan setapak ataupun beberapa pematang sawah kering terlihat cukup jelas. Karena malam itu sinar bulan cukup terang. Entah sudah berapa jauh kami berjalan kala itu. Seingatku ketika itu kita berada di sebuah sepetak sawah kering. Cuma ada yang aneh nih. Masa di tengah sepetak sawah itu ada sebuah pohon berdiri tegak dengan gundukan tanah berbentuk melingkar. Menurut kawanku, itu kalau kata orang Serang sih disebutnya gegumuk. Soal kenapa dibiarkan gak ditebang, aku sendiri gak tahu kenapa. Gegumuk apa guys? Tapi kala itu aku tak begitu menghiraukan soal keberadaan pohon itu. Karena suara binatang jangkrik yang sedari kok serem ya. Sedari tadi kami cari di tempat itu terdengar banyak sekali berkerik saling bersahutan. Seakan seperti menemukan harta karun. Satu persatu jangkrik berhasil kami tangkap. Tak berselang berapa lama sudah lebih dari 15 ekor berhasil kami tangkap. Ketika kami berempat dalam posisi jongkok dan saling berhadapan, kawanku bilang gini ke aku, Sob. Rai, kamu jangan-jangan lihat ke Kamu jangan lihat ke samping kamu ya. Sialan. Gimana sih? Aduh. Rai, kamu jangan lihat ke samping kamu ya. Sialan gak? Coba dia bilang gitu. Ya otomatis aku jadi pengen nengok. Wih, seremnya minta ampun pas aku tengok. Mana terang bulan, kagak pakai senter lagi. Itu pocong membungkuk jelas banget. Cuma dia tuh kayak gak bisa berdiri tegak, bungkuk gitu. Kayak angka 7 atau kayak lo orang sholat mah lagi posisi ruku lah. Melayang tapi diam membungkuk sekitar 3 meteran di samping aku. Itu kain kafannya serem banget kak. Kain putihnya kumal kecoklat-coklatan. Kala itu, dua kawanku yang lain belum menyadari kalau kita kedatangan tamu. Karena mereka berdua sedang asik mengorek-ngorek lubang jangkrik. Berhubung kita berempat, jadi aku diem aja setelah dikasih tahu kawanku itu. Kawanku yang dua lagi pun aku kasih tahu soal kehadiran makhluk itu. Hampir saja salah satu kawanku ada yang mau kabur. Kalau gak keburu, aku tarik bajunya.
Masalahnya kalau lari satu, bisa-bisa semua ikutan lari kalau udah gitu. Malah bisa repot pastinya. Yang ada nanti panik juga. Bisa saling terpisah malah jadi celaka sendiri. Akhirnya kita berempat berpura-pura tidak melihat makhluk itu tadi. Kami pun terus melakukan pencarian di petak sawah itu dan cukup aneh. Seakan-akan makin larut, makin banyak aja jangkriknya. Seperti gak habis-habis gitu. Saat kami meneruskan pencarian, sesekali aku melirik keberadaan itu pocong bungkuk. Ada yang aneh, tapi lucu juga. Kenapa begitu sih? Nah, makhluk itu memang gak beranjak pergi tapi juga gak menghampiri kita. Pocong bungkuk itu tetap saja dengan posisi ada di samping kiri kita. Tapi kalau kita berjalan ke arah depan, dia ikut bergeser melayang ke depan. Kalau kita mundur lagi ke belakang, dia juga ikut bergeser ke arah belakang. Jadi malam itu dia tetap sejajar dengan posisi kita kala itu. Satu aja yang bikin kita untung, kalau kita menjauh, dia gak maju apalagi menghampiri. Waduh, kalau sampai menghampiri, kayaknya jadi juga kita kabur kocar-kacir. Seakan-akan makhluk itu menjaga jarak. Pertama kali berburu kita dapat banyak banget malam itu. Kira-kira ada lebih dari 40 ekor. Setelah terasa cukup karena bambu kletek juga udah terisi penuh semua, akhirnya kita memutuskan pulang. Namun kawanku yang satu ini yang pertama lihat makhluk itu agak brengsek nih. Dia memaksa menyortir hasil tangkapan di tempat itu juga. Udah tahu ada begituan, pikirku, kenapa gak nanti aja di rumah? Akhirnya aku yang mengalah, dia sortir sendiri hasil tangkapan dan akhirnya tanpa basa-basi lagi, karena walaupun jarak udah cukup jauh, sekitar lebih dari 10 meter. Namun itu pocong bungkuk masih tetap ada terlihat walaupun samar-samar. Setibanya kita di rumah sambil melihat hasil tangkapan, aku cukup kecewa. Masa gak kurang, cuma 10 ekor aja yang disisain dari hasil nangkap barusan. Yang lainnya dibuang lagi di tempat lokasi tadi. Tapi ya sudahlah, pikirku. Yang 10 ekor ini pun memang betul-betul super dan besar-besar, dari bentuk kepala dan perut terlebih taring dan kakinya bagus. Singkat cerita, ke-10 jangkrik hasil sortiran itu setelah 1 minggu kita rawat, akhirnya siap diturunkan ke arena. Mungkin di sini akan terasa lebay karena memang betul-betul luar biasa ini jangkrik hasil tangkapan, gak sia-sia biar kata dimandorin pocong bungkuk dapetinnya. Hampir dari 1 ekornya bisa memenangkan pertarungan sampai 3 kali berturut-turut. Kala itu di arena taruhan jangkrik. Kita berempat kebanjiran duit menang taruhan. Tapi di sini ada yang bikin aku kapok, gak mau lagi-lagi hunting jangkrik. Ternyata perjumpaanku dengan pocong bungkuk tersebut gak berakhir sampai malam itu. Pada suatu malam ketika aku sedang tidur, tiba-tiba aku mendengar suara krik 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 krik, ya gitulah pokoknya. Seperti suara jangkrik yang udah tua. Karena suara jangkrik yang udah tua, suaranya udah gak nyaring tapi bantat gitu. Karena sayapnya biasanya udah rusak atau sobek. Awalnya aku gak peduliin, tapi lama-lama kepikiran, kok suara jangkrikku gitu ya. Perasaanku udah gak enak nih. Karena emang waktu itu aku mikir aku gak punya jangkrik yang sayapnya udah rusak. Aku biasa taruh jangkrik-jangkrikku itu di depan teras sudut rumah. Gak aku taruh di dalam karena kalau aku taruh di dalam, dulu juga pernah disemprot baygon sama bokap karena berisik. Malam itu aku terus dengerin asal suara tadi. Setelah ku terka-terka, rupanya itu suara memang ada berbarengan dengan suara-suara jangkrikku di luar.
Tadinya malam itu aku mau tengok keluar, takutnya dimainin kucing atau apa gitu. Namun sebelum aku buka pintu, aku tengok keluar dari jendela. Tapi apa yang kulihat, Kak? Sampai merinding aku. Ini sama, aku juga merinding nih, takut dibegal orang ini. Ternyata di situ ada si pocong bungkuk yang waktu itu aku lihat di lokasi aku ambil jangkrik-jangkrik itu. Hampir aja aku pingsan saking kagetnya. Mukanya itu melotot bertatapan pas aku buka jendela. Amit-amit langsung aku kabur sampai nabrak kursi ruang tamu, ngibrit langsung masuk ke kamar nyokap lah. Sampai pagi aku gelisah gak tidur. Besok paginya aku langsung panggil kawan-kawanku yang kala itu kami berempat ngambil itu jangkrik. Kemudian aku ceritakan perihal yang aku lihat semalam dan akhirnya kita semua sepakat untuk segera mengembalikan kembali binatang tangkapan itu ke tempat sebelumnya yang kita ambil malam itu. Pagi-pagi mana badan lemas karena gak tidur, aku ke lokasi tempat di mana jangkrik itu aku ambil. Setelah sampai aku lepaskan semua. Tanpa berlama-lama aku pun bergegas pulang. Semenjak aku kembaliin binatang itu ke asalnya, gak ada lagi gangguan atau penampakan dari si pocong bungkuk. Apa nih? Aku aja shocknya itu gak hilang-hilang sampai 2 bulan. Kemana-mana jadi kena paranoid. Ditambah taruhan kalah melulu sampai komputer satu habis aku jual. Apes deh pokoknya mah. Dari situ aku mulai pensiun main taruhan jangkrik. Oke. Aduh, panjang Joy ceritanya ternyata. Aku tuh baru tahu ya ternyata ada taruhan jangkrik ya. Emang ada ya sampai dapat duit banyak gitu taruhan jangkrik. Yang aku tahu kan sabung ayam sama apa itu burung dara ya, bukan burung lainnya. Aduh, kenapa nih kok sakit ya? Itu. Tapi ya terlepas itu guys, gak usah lah ya main-main judi taruhan adu hewan gitu kayak sabung ayam. Lalu ada burung gitu, terus kalau burung kicau ini nggak apa-apa. Sabung yang pokoknya yang diadu-adu itu jangan deh, dosa coy. Jangan kan hewan diadu. Gue kalau misalnya nih di deket rumah itu kan ada ini nih, biasanya apa, andong, kalau nggak gitu kuda yang dinaikin gitu. Gue suka kasihan coy, kayak nggak tega gitu ngeliat kudanya. Kenapa nggak tega? Karena gue lihat tuh kudanya tuh kurus-kurus, terus udah lagi tuh kayaknya kurang gizi lah, makannya itu kurang gizi banget. Akhirnya perutnya gede tapi badannya kurus. Ya kayak nggak tega gitu. Udah badannya kurus masih ditunggangin gitu, narik gerobak, narik apa, orang kayak segala macem. Kayak nggak tega gitu guys. Makanya nggak usah lah adu-adu jangkrik kayak gitu. Kalau mau main judi itu aja. Nggak jadi deh. Ntar gue ditangkep lagi, dikirain ngepromoin. Kayak gitu guys. Lagian lu nyari jangkrik sampai di tempat-tempat hal-hal yang apa angker gitu, itu bisa jadi apa ya kalau dibilang itu ya, kalau di tempat kayak gitu mah pertamanya kan dikasih kelancaran tuh mainnya, dapat duit banyak. Tapi kalau misalnya nanti udah dikembaliin udah apa akhirnya jadi kalah atau apa gitu, gue gak tahu sih. Lebih kayak model kepesugihan bukan sih itu? Bukan pesugihan, kayak apa ya, kayak penglaris gitu loh modelnya. Tapi ini versinya versi judi gitu, judi jangkrik. Nah, teman-teman punya pengalaman yang serupa nggak? Langsung aja kirim ceritanya ke podcastkisahhoror@gmail.com. Gitu guys. Kayaknya cukup sekian dulu deh cerita kali ini. Ini jujur ya, gue rekaman ini di pinggir jalan. Di pinggir jalan, di sebelah sisi kiri itu ada kafe. Gue parkir di ruko-ruko nih, ruko-ruko yang udah tutup di daerah mana ya, Jalan Kawi, Malang itu.
Jadi kenapa gue galau gitu ya, karena gue habis ketemu sama si Rio anjing gitu loh. Ketemu sama si Rio anjing, dia pas posisinya lagi di Malang mau balik ke Makassar gitu. Gue temuin tapi cuma sebentar, akhirnya gue galau nih. Gitu guys. Gue udah mulai ngeri nih, karena sebentar lagi gue harus melanjutkan perjalanan muter-muter gak jelas. Nangis, nangis coy, enggak, gue cari makan coy, lapar nih. Karena sekarang di sini udah jam 1 malam. Oke, kali ini cukup sekian dulu cerita di podcast kisah horor ini. Kan grogi coy. Jangan lupa dengerin podcast kisah horor di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Noise. Mana lagi ya? Oh iya, sekarang podcast kisah horor juga udah bisa didengerin di YouTube Musik ya. YouTube Musik loh, jangan di YouTube video, karena emang sekarang podcast udah bisa didengerin di YouTube Musik tuh, karena udah ada PKH tuh di YouTube Musik, kalian bisa langsung aja dengerin di YouTube Musik tuh. Dan jangan lupa kirim cerita kalian. Kalau kalian punya cerita-cerita horor nih yang serupa tentang pengalaman judi jangkrik, judi janda pirang kayak, atau judi duda pirang, kalian bisa langsung aja kirim ceritanya ke podcastkisahhoror@gmail.com ya. Akhirnya saya Ana undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kisah horor yang kali ini rekamannya di pinggir jalan di kota Malang. Bye-bye.